Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan membahas satu pemain, transfer Rasmus Højlund ke Manchester United, yang sudah hampir dipastikan resmi karena sudah dihirwigokan oleh Fabrizio Romano. Biasanya pemain itu kalau sudah dihirwigokan oleh Fabrizio Romano, kemungkinan besar ya dia akan pindah, kecuali Hakim Ziyech 2 kali. Tapi sisanya kan sebagian besar sesuai. Harga yang harus ditebus oleh Manchester United itu kurang lebih fixnya itu 70 juta pounds plus add-ons 10 jutaan, sekitar 10 jutaan pounds. Jadi kurang lebih 80 sampai 85 juta pounds yang dikeluarkan Manchester United untuk seorang Rasmus Højlund. Pertama-tama, apakah ini kemahalan untuk seorang Rasmus Højlund? Pria berumur 20 tahun yang memainkan 33 caps bersama dengan Atalanta di Serie A musim lalu, walaupun mayoritas juga sebagai pemain cadangan, dan hanya mencetak 9 gol 1 assist atau 2 assist. Itu untuk seorang striker, rasionya di Serie A lagi gak bagus sama sekali. Tapi kembali lagi, ini pemain masih 20 tahun, masih sangat muda. Lantas kalau kita bilang mahal atau tidak mahal, kita kan harus lihat. Kita beli satu barang, ya kita harus lihat nih. Oh, kok barang ini bisa mahal? Apakah langka? Misalkan dalam hal ini, apakah striker itu langka? Kita lihat striker yang ada di market. Osimhen nggak terjangkau harganya, nggak make sense. 150 juta kalau nggak salah, itu nggak make sense. Mbappe ya kali. Terus Vlahovic paling, dan Rasmus Højlund beserta Kolomwani. Kolomwani harganya nggak jauh beda dengan Rasmus Højlund. Pilihannya untuk MU yang realistis itu hanya 3, Vlahovic, Rasmus Højlund dengan Kolomwani. Dan feeling gua Ten Hag memilih Rasmus Højlund dibandingkan Kolomwani maupun Vlahovic. Padahal secara kualitas ya Vlahovic gue bilang lebih bagus dibandingkan Højlund maupun Kolomwani. Tapi mungkin Ten Hag punya penilaian lain. Ya dia lebih melihat Højlund akan lebih cocok dengan sistemnya. Mungkin. Jadi untuk harga segitu, ya kalau gue bilang kemahalan, cuman MU nggak punya banyak pilihan lagi. Mereka benar-benar urgent di posisi seorang striker. Kalau kita lihat di pramusim, 2 pertandingan terakhir mereka kalah. Kalah lawan Madrid 2-0, kalah lawan Dortmund 2-3. Kendalanya di mana? Di striker. Nggak bisa lo mengandalkan mas dari Prancis itu, Mas Rizal. Segala upaya dicoba oleh Ten Hag. Sancho jadi false nine, Rashford jadi false nine. Gak ada jaminan killer instingnya itu tidak dimiliki oleh Rashford maupun Sancho. Sehingga lu tetap butuh seorang striker sebagai seorang finisher, sebagai nomor 9 yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Itu kan yang dibutuhkan oleh MU. Sebenarnya sih banyak ya, di posisi bek kanan, di posisi gelandang pun masih butuh, winger pun masih butuh. Tapi kan MU keterbatasan dana yang dikeluarkan oleh Glazer, sehingga mau nggak mau harus diprioritaskan Højlund dengan harga 70 juta plus nanti Amrabat pun katanya 50 juta. Buset, mahal banget untuk seorang pelapis Casemiro maupun ya mungkin pesaing dari Casemiro. Itu cukup mahal. Dan jadi menurut gue harga segitu 70 plus 10 juta add-ons, 80 juta pounds, ya kemahalan, tapi MU tidak punya banyak pilihan. Dalam arti MU benar-benar butuh. Jadi it's okay. Ya kita juga nggak ada yang tahu, ini pemain masih muda, masih bisa berkembang, ya masih bisa berkembang jauh lebih baik, dan harganya itu bisa sangat naik lagi nanti. Ya kayak Van Dijk, itu kan investasi yang kita nggak sangka-sangka dilakukan oleh Liverpool. Nah cuman pertanyaannya adalah, apakah Rasmus Højlund ini bisa langsung perform di MU? Ini kan yang ditanya-tanya dan ditunggu-tunggu oleh fans MU semua. Kita beli striker mahal-mahal,
harusnya bisa cetak gol, nggak kayak Weghorst kan. Ya dong, semua pengen dia cetak gol. Pertanyaan gue begini, Serie A secara pressure dia juga nggak terlalu disorot secara kualitas liga, ini di bawah banget daripada Premier League. Peringkat 4 Serie A, Premier League peringkat 1. Dan dia mainnya di MU. Secara prestasi, MU ini bukan peringkat 1 di Premier League beberapa tahun terakhir. Tapi secara exposure, secara pressure, perhatian media, MU ini tetap nomor 1. Kita harus akui, bahkan bukannya di Premier League, di dunia. Jadi setiap pemain yang bermain untuk Manchester United pasti akan mendapatkan pressure yang sangat besar dari media, fans, dan seluruh penonton sepak bola. Pasti. Kita ingat Anthony musim lalu 100 juta. Wih, disorot habis-habisan setiap match. Dan kelihatan langsung nggak perform kalau gue bilang musim lalu. 100 juta loh. Sekarang Højlund 70 juta. Nggak beda jauh. Sancho pun kemarin 90 juta flop. Sudah banyak contoh dari Manchester United. Nah, apakah Rasmus Højlund yang di liga tanpa pressure ini, di tim yang secara strategi bagus, Atalanta, tapi memang menurun kan performa dari Atalanta di tahun kemarin itu dibandingkan contoh pada saat zamannya Zapata, Ilicic, Malinovskyi, itu masih performnya itu kan beda banget ya beberapa tahun yang lalu. Pelatihnya sama Gasperini, cuman pemainnya itu kan beda kualitasnya ada Papu Gomez waktu itu berbeda banget lah. Tapi dengan kondisi seperti itu aja dia kesulitan dalam mencetak gol. Di Denmark pun ya so-so. Sekarang lu pindah ke MU, semua mata tertuju kepada lu. Lu main 1 game jelek pun langsung diserang habis-habisan. Lu main 2 game jelek makin diserang. Lu main 3 game jelek gak cetak gol, waduh habis lu di media. Nah, ini yang bahaya untuk pemain muda. Ini yang bahaya. Karena kalau orang bilang mungkin ya jangan mainin jadi starter dulu dong, mainin dulu dari cadangan. Iya, realistisnya seperti itu untuk pemain muda. Tapi kalau lu perhatikan, ini mungkin jarang diperhatikan oleh orang-orang. Apa yang dilakukan oleh Ten Hag dari musim lalu di MU, setiap pemain baru yang dia beli, Anthony, Malacia, Lisandro, Casemiro, Weghorst pun, Sabitzer pun, ketika dia gabung ke MU, langsung diberikan kesempatan sebagai starter. Kecuali Sabitzer mungkin, Sabitzer kan di loan. Weghorst pun yang di loan langsung jadi starter. Pada saat dia join, abis itu next match langsung jadi starter. Langsung. Karena apa? Ten Hag ini gak punya banyak pilihan. Dia harus cepat perform dengan pembelian yang dia datangkan. Karena pemain-pemain yang lama, ya kualitasnya gak bisa diharapin. Jadi dia benar-benar berjudi gitu loh. Dia benar-benar langsung terjunin pemain-pemain yang dia rekrut. Tes 3-4 laga lah jadi starter. Gue pengen lihat kayak gimana. Lisandro berhasil, Malacia nggak berhasil karena habis itu kan langsung di Luke Shaw, langsung ganti-gantian lagi. Artinya Malacia nggak berhasil, tapi not bad lah. Casemiro berhasil, Eriksen berhasil, Anthony flop. Tapi yang menjadi permasalahan kenapa Anthony main terus, penggantinya siapa? Sancho, lebih ambrol lagi, lebih bapuknya minta ampun. Nah sekarang Højlund masuk, Onana langsung jadi starter karena De Gea kan out. Højlund masuk, do you think dia nggak langsung jadi starter? Kalau menurut gue minimal 3 laga akan diberikan kesempatan oleh Ten Hag jadi starter. Bahaya nggak? Iya, menurut gue bahaya. Kalau dia perform aman, langsung dipuji-puji. Tapi kalau nggak perform, nggak cetak gol, wah itu bahaya. Bahaya, minta ampun. Serius. Nah, kita tunggu aja nanti. Apakah dia bisa perform atau tidak. Nomornya, nggak ada yang tahu nanti nomor berapa. Tapi nomor begitu, menurut gue nggak begitu penting. Mason Mount. Itu juga langsung dimainin kan jadi starter. Jadi, kita lihat pemain-pemain baru ini yang didatangkan oleh Erik ten Hag.
apakah bisa perform atau tidak. Karena Ten Hag ini harus bisa perform musim ini. Ini musim kedua. Dia itu bukan gak dikasih duit. Oke, jadi fans MU itu jangan keluar-keluar ke Glazer. Ten Hag itu sudah belanja 440 juta pounds 2 musim. 440 juta pounds. Dan nanti kalau Amrabat benar-benar datang 50 jutaan, hampir 500 juta pounds 2 season. Jadi jangan bilang nggak dikasih duit. Jangan bilang MU nggak keluar banyak duit. Still, mau Ten Hag kayak pelatihnya, dia butuh pemain dan keluar banyak duit. Jadi pressure-nya itu juga, Ten Hag juga punya pressure. Dia harus perform musim ini. Karena dia belanja itu sudah keluarin duit banyak loh. Dan ini juga fans MU harus ngawal juga. Kalau memang nggak perform gimana? Dia udah keluar duit banyak. Dia udah dikasih pemain-pemain yang dia inginkan. Harus bisa membuktikan. Oke? Segitu dulu pembahasan kali ini tentang Rasmus Højlund. Højlund apakah dia bisa perform atau tidak itu tergantung lagi kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia beradaptasi di luar lapangan maupun di dalam lapangan dengan strategi Ten Hag. Apakah berhasil atau tidak itu kembali lagi menjadi masih tanda tanya besar. Salam sepak bola.